saya tidak ada niat apapun mengulas terkait dengan barang milik PMI di media sosial. Tidak ada. Saya hanya sekedar peduli dengan kondisi saat ini terhadap barang milik PMI, TKI, dan TKW di mana saja. Kenapa? Kondisinya memang demikian. Dan rupanya apa yang saya suarakan mendapatkan tanggapan dari Kepala BP2MI, Bapak Benny Ramdhani. Ya, semoga saja ada respon baik. Mari kita simak dari Pak Benny Ramdhani. Barang-barang tertentu dengan nilai tertentu. Tapi bukan berarti jika lebih dari barang yang dibatasi, PMI tidak boleh ngirim. Gitu ya, ini harus clear nih. Harus clear. Ya, nanti akan saya jawab khusus ya, apa yang hari ini beredar, saya lihat di TikTok kalau tidak salah, ya seorang TikToker dengan akun Mr. G. Ya. Dan sesungguhnya sejak awal BP2 ini mengusulkan agar kebijakan fiskal itu bisa dikembalikan ke usulan awal lagi BP2 ini. Jadi awal lagi BP2 ini. BP2 ini sejak awal, kalau tadi terkait jumlah dan jenis barang yang tidak dibatasi, ya pembatasan hanya berlaku mana jenis barang apa saja dan jumlahnya berapa yang dibebaskan pajaknya, tapi bukan berarti membatasi jika ada kelebihan dari itu. Ya. Nah, sejak awal terkait dengan pembebasan pajak, BP2 ini mengusulkan di angka minimal 2.500 US dollar per tahun minimal. Tadinya kami ingin ya mengacu pada best practice-nya ya atau benchmark-nya Filipina. Jadi Filipina memberikan pembebasan pajak sebanyak 2.800 US dollar kepada barang-barang milik pekerja migran Filipina. Ini jauh ke belakang nih kalau dirunut sejarah awalnya, dan kami memiliki semua jejak digital. Ya. Termasuk misalnya yang disampaikan oleh Mr. G bahwa seolah-olah ini rahasia, enggak rahasia. Ya, bisa diminta ke BP2MI. Apa sih surat-surat yang dikeluarkan oleh BP2MI terhadap perjuangan itu? Bisa. Bagi kami tidak ada yang tertutup. Karena kami mengkategorikan ini keterbukaan publik, transparansi, dan bukan rahasia negara. Ya, justru di era saat ini negara dituntut untuk selalu terbuka, transparan, mempertanggungjawabkan apa kebijakan yang dia keluarkan, apa program yang dia kerjakan, dan seberapa besar bahkan anggaran yang dialokasikan untuk program-program tersebut. Itu menjadi prinsip dan kultur BP2MI 4 tahun berjalan. Ya. Jadi tidak ada yang tertutup. Sehingga kalau ditanya, apa posisi BP2MI sejak awal? Ya, misalnya saya juga ingin merespon, ada pernyataan di media ya yang menyatakan BP2MI buang badan. BP2MI lah yang ya memiliki peran sangat besar terhadap pembatasan barang-barang milik PMI. Saya ingin luruskan. BP2MI tidak hanya berperan aktif, BP2MI menjadi penginisiasi. Bulan Juli tahun 2021, ide tentang negara hadir dengan membebaskan sebagian pajak dari barang-barang PMI, itu ide BP2MI. Itu tidak bisa dimanipulasi. Jejak digitalnya masih ada, surat yang kami kirim ya, dan kami bertemu dengan pihak mana, itu juga jelas diberitakan oleh berbagai ya, media dan juga media sosial kita. Juli 2021, saudara-saudara, Juli 2021 BP2MI bertemu dengan Dirjen Bea Cukai ya, untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, yaitu nomenklaturnya kami bunyikan dengan judul saat itu ya, pembebasan bea masuk barang milik pekerja migran Indonesia. Jadi hingga nomenklaturnya itu berbunyi seperti itu. Pembebasan bea masuk barang milik pekerja migran Indonesia. Itu usulannya dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan. Bayangkan, strict dan sangat progresif revolusioner dalam pandangan kami. Pembebasan bea masuk barang milik pekerja migran Indonesia. Walaupun tentu PMK-nya tidak turun sama persis dengan ya bunyi nomenklatur yang kami usulkan, ya nggak apa-apa. Yang penting semangatnya. Walaupun dari sisi nilai masih kurang, karena kami mengusulkan sejak awal 2.500 US dollar
paling minimal. Tadinya kami ingin paling maksimal sesuai ya benchmarknya Filipina ya, yaitu 2.800 US dollar untuk barang PMI dalam ya jumlah tertentu atau dalam periode tertentu mengirim barang ke dalam negeri dari negara penempatan. Ya. Nah, bahwa PMK tersebut beririsan dengan peraturan Menteri Perdagangan, ya, peraturan Menteri Perdagangan, itu adalah proses selanjutnya bahwa terkait jenis barang, berapa banyak, ya, itu tentu menjadi kewenangan yang diatur oleh peraturan Menteri Perdagangan. Nah, saya masuk ke poin, ya, mumpung ini masih ingat, apa yang hari ini rame di TikTok-nya dengan akun Mr. G yang mengatakan ada surat rahasia, katanya. Yang surat ditampilkan kan surat yang dikirimkan oleh Sestama BP2MI, ini ya. Ini bukan surat rahasia, mau media minta kita kasih nih, ya. Teman-teman LSM minta bisa kita berikan, kita kasih. Ini bukan rahasia. Dan di keterangan akun Mr. G seolah-olah hanya mengatakan, seolah-olah memvonis bahwa terkait barang-barang ya yang dibatasi itu adalah usulan BP2MI. Bukan. Saya jelaskan. Surat Sestama dikeluarkan atas nama BP2MI menjawab surat yang dikeluarkan. Nah, ini nih. Surat yang dikeluarkan ya, ini bisa nih dipoto ya. Supaya kita fair, supaya adil. Ini suratnya tertanggal 4 Oktober 2023. Ya. Perihalnya permintaan usulan jenis. Jadi Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri meminta ya